Di mana saja anda berada, kami tetap menemani anda kerana kami Cahaya FM. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa rahmat, dan Nabi ini juga yang telah memberi panduan petunjuk perjalanan hidup untuk selamat di dunia dan di akhirat, dan juga memberi petunjuk tentang apa yang akan berlaku daripada masa beliau hidup sampailah kepada hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya orang pada hari ini, di zaman apa kita berada sekarang, maka jawabannya akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, karena setiap orang akan jawab mengikut keadaan hidup mereka, suasana di sekeliling mereka. Kalau mereka hidup dalam perang, mereka kata ini zaman perang. Kalau orang yang hidup dalam kemewahan, kesenangan, dia kata ini masa bergembira, bersukaria dengan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah. Tapi kalau orang yang menghadapi sakit, bala bencana yang berat, dia kata ini masa zaman penyakitan. Kalau harga barang naik, maka orang akan berkata ini zaman hidup peciklik, sempit. Maka pepatah Melayu berkata, rambut sama hitam, hati lain-lain. Rambut boleh sama hitam, tapi seorang itu akan menjawab ikut hati dia, ikut apa yang mempengaruhi kehidupannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Muhammad yang mengaku ingin ikut jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, banyak perkara yang kita perlu tahu, yaitu urusan agama ini. Tapi pada malam ini saya tak mau cerita bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab tarawih, bab wudu, bab ini saya tak mau. Saya ingin membawa jamaah semua untuk melihat di zaman apa kita berada, supaya kita mengerti kenapa terjadi begini. Kenapa di Arab, di Tunisia presidennya diusir keluar negeri? Kenapa di Yaman orang tembak presiden dia sampai dia lari ke Saudi? Kenapa di Syria ada kekacauan? Kenapa di Libya NATO perang dengan Libya? Kenapa di Malaysia ada usaha untuk tunggangkan BN oleh berbagai parti politik di negeri ini? Kenapa di Indonesia keadaan goncang, rakyat terpaksa cari makan di luar negeri, Cina kaya di dalam negeri? Banyak hal-hal yang lain yang kita perlu kepada jawapan yang tepat, yang memuaskan hati. Untuk menjawab ini, bukan sebarang orang yang mampu menjawabnya. Dia hendaklah orang yang cukup memahami di zaman apa manusia itu berada. Dan tidak ada yang lebih faham keadaan ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah membahagi zaman kehidupan manusia, daripada kehidupan dia sampai kepada kiamat itu kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama yang dinamakan zaman kenabian dan rahmat, yaitu zaman Nabi Muhammad masih ada dan rahmat masih turun, ayat Quran masih turun. Apa saja manusia buat yang betul disokong oleh Quran, yang salah ditegur oleh Quran. Dan waktu itu orang kafir diperkenalkan kekufurannya, orang munafik diperkenalkan kemunafikannya, dan orang mukmin mengetahui keimanannya. Sehingga Rasul boleh tunjuk siapa yang calon ahli syurga dan calon ahli neraka. Sebab itu Rasul telah tunjuk 10 orang yang dijamin syurga: Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan 6 yang lain. Rasul tunjuk ini orang ahli syurga. Dan Rasul tunjuk juga ahli neraka: Abu Lahab dan konco-konconya. Semua ini jelas, sejelas-jelasnya, lebih jelas daripada cahaya matahari siang menyuluh kehidupan manusia.
Tapi zaman itu berlalu dengan kewafatan Nabi Muhammad dan masuklah zaman kedua, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin dan Rahmat. Zaman itu berlalu selama 40 tahun daripada Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. 4 khalifah ini dinamakan Khulafaur Rasyidin dan mereka semua dapat rahmat. Kenapa? Mereka bersekolah dengan Nabi, masuk madrasah Nabi, dan Nabi telah curahkan semua ilmu kepada mereka, dan mereka inilah yang pimpin umat sesuai dengan apa yang Nabi mau, sesuai dengan apa yang Rasul mau. Tapi setelah itu Rasulullah SAW berkata akan berlaku zaman fitnah. Setelah Sayyidina Ali ma'zul daripada khalifah, undur daripada jabatan khalifah, maka naiklah khalifah-khalifah selepasnya. Maka berlakulah zaman fitnah yang sungguh dahsyat, dan zaman fitnah itu panjang sampai ke hari ini dan akan sampai ke satu hari nanti yang kita belum tahu bila berakhir. Apa yang ada di zaman fitnah itu? Di zaman fitnah itu diantaranya umat Islam akan berkelahi, berperang sesama umat Islam dan berbunuh-bunuhan. Nah, ini telah pun berlaku. Yang tuan-tuan tengok sekarang ini di TV, itulah di negeri Arab. Sebelum itu dah banyak berlaku. Jadi umat Islam ini bukan dikalahkan oleh musuh, tapi dikalahkan oleh krisis sesama sendiri. Bahkan di Malaysia pun ada krisis dalam negeri, yaitu antara Anwar Ibrahim dengan Najib, PKR dengan Barisan Nasional. Selain daripada itu, umat Islam akan makin meninggalkan agama hingga akhirnya tinggal kalimat la ilaha illallah saja. Jadi tanya Islam, kau Islam, apa yang kau tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, berzinah ya, minum arak ya. Sama aja dengan kehidupan kafir. Bedanya ialah kalimat la ilaha illallah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, itu saja. Padahal di masa dulu ketika Nabi masih hidup, zaman itu zaman rahmat, ketika para khulafaur rasyidin masih pimpin umat Islam, zaman itu zaman rahmat. Yang nama orang muslim tak ada satu orang pun tak sembahyang. Kalau tak sembahyang pasti dia kafir atau munafik. Sekarang ini yang nama muslim banyak tak sembahyang, banyak minum arak, banyak yang berzina. Sama dengan kehidupan kafir, tapi dia tidak kafir. Sebab dia yakin sembahyang wajib, arak haram, judi haram, zina haram. Kalau dia tanya judi macam mana? Oh haram. Bagaimana matinya? Masuk neraka. Sembahyang wajib? Ya wajib. Tapi aku tak mampu buat. Nafsu jahat menggoda aku. Ini kenyataan. Sebab itu masjid sepi. Ini masjid indah, cantik. Orang Muslim ada 2.800 orang. Kalau datang 1/10 saja, sudah banyak. Selain itu nanti Rasulullah menyebut akan terjadi, orang akan menghiasi masjid seperti gereja, kal kanisah. Indah, hebat. Tetapi kharabun minan nas, sunyi daripada manusia untuk sembahyang di dalamnya. Ya saudara boleh pergi mana-mana masjid di seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Masjid indah, hebat, tapi sepi. Tak ada orang yang sembahyang. Apa ukuran sepi? Kalau penduduk di situ ada 10.000, yang datang sembahyang 10 orang, sepi lah tu. Kalau penduduk 10.000, yang datang 5.000, itu baru ramai. Selain daripada itu akan terjadi nanti bangun pemimpin-pemimpin yang jahat, dan dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia halalkan zina, dia halalkan judi, dia halalkan arak, dia haramkan yang halal. Tutup aurat haram. Itu satu masa dulu di Malaysia jangan pakai tutup aurat, haram. Tahun 70-an kami berjuang untuk mendesak masyarakat tutup aurat. Anak-anak pergi sekolah pakai tutup aurat, dibakar tudungnya. Begitu dahsyat masa itu. Sekarang sudah bagus, jauh beda. Tapi masih banyak lagi kita lihat yang haram dihalalkan, yang haram yang halal diharamkan.